Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam Kitabul Adab, bab berikutnya, bab kedua dari Kitabul Adab yaitu babu hifdzis sir. Bab menjaga rahasia. Bab menjaga rahasia. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi. Tunaikanlah janji, innal ahda kana mas'ula. Bosnya janji itu akan ditanya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau memandang di antara bentuk perjanjian adalah menjaga rahasia. Maka menjaga rahasia adalah amanah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika seorang menyampaikan kabar kepada kita, maka bisa kita ketahui itu merupakan rahasia yang aman yang tidak boleh kita sebarkan dengan salah satu dari beberapa bentuk. Pertama, dia bilang langsung secara lisan. Yaitu secara lisan dia berkata ini rahasia. Tolong rahasiakan. Kalau dia sudah bilang begitu berarti ini adalah amanah. Kita nggak boleh apa? Nggak boleh sebarkan kepada siapapun. Yang kedua, misalnya dengan qarina fi'liyah, yaitu perbuatan dia menunjukkan dia ingin dirahasiakan. Seperti dia datang kepada kita, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, kemudian dia sampaikan, berarti dia tidak ingin ada yang tahu. Meskipun dia tidak bilang rahasiakan, tetapi ini juga rahasia. Dalam hadis, "Ar-rajul idza haddatsa rajula faltafata anhu fahiya amanah." Seorang kalau ngomong sama seorang kemudian dia berpaling, ada yang menafsirkan menengok ke kanan, menengok ke kiri, baru dia omongkan, berarti itu adalah amanah. Qarinah indikatornya apa? Secara perbuatan dia qarinah fi'liyah, itu maksudnya indikasi secara perbuatan dia melihat ke kanan, melihat ke kiri. Berarti dia tidak ingin ada yang tahu. Yang ketiga, qarinah haliyah, yaitu indikasi dari kondisi yang ada. Ketika dia menyampaikan suatu berita, dia japri, kemudian bicaraannya adalah suatu yang malu untuk disebarkan kepada orang lain, tidak enak didengar oleh orang lain, maka meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan, maka itu rahasia. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia menyebutkan bahwasanya suatu diketahui itu rahasia dengan salah satu dari tiga indikasi ini atau indikator ini. Yang pertama, dia ngomong langsung ini rahasia. Yang kedua, dia menengok kanan, menengok kiri, menunjukkan ini adalah rahasia amanah. Yang ketiga, dia japri, kemudian meskipun dia tidak bilang rahasia, tapi bahasan privasi, bahasan yang mungkin nggak enak dibicarakan, kalau orang lain tahu, kita mengerti ini adalah rahasia dia. Maka tidak boleh kita bicarakan keluar. Maka dalam riwayat Rasulullah mengatakan al-majalis amanah. Majelis-majelis itu khusus adalah amanah. Maka kalau seorang dijapri oleh kawannya, kemudian bicarakan tentang masalah keluarga, masalah keuangannya, masalah privasinya, maka tidak boleh dia ceritakan keluar. Karena itu adalah apa? Amanah. Ya. Sekarang musibah pembicaraan japri di-share langsung. Ini terjadi, repot ya. Dia japri di-share ke majelis umum. Tentu orang ketika berbicara japri, dia berbeda ketika berbicara di depan banyak orang. Ketika di depan banyak orang, dia harus ada yang diperhatikan, ada rambu-rambunya. Jadi kalau japri dia lebih terbuka karena dia tahu orang depan dia ini amanah, ternyata langsung di-share, dibongkar. Ya. Dan itu sering terjadi. Maka urusannya di akhirat. Innal ahda kana mas'ula, bahwasanya perjanjian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis terkait dengan makna rahasia. Rahasia umum terkait dengan apa saja, ya. Kalau itu adalah rahasia maka tidak boleh disebarkan. Hadis pertama, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Di antara asyarrin nas, ini bisa dibaca asyarri atau hamzanya dihilangkan jadi syarri. Seperti akhyar bisa dibaca khair dan lebih sering hamzanya dihilangkan.
Banyak Rasulullah kalau bicara syarrun nas, khairun nas. Boleh kita baca asyarrun, asyarru atau akhyar. Tapi di sini ada hamzahnya, min asyarrin nas. Sungguhnya di antara manusia terburuk indallahi manzilah yaumal qiyamah. Yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Seorang lelaki yang dia mendatangi istrinya dan istrinya mendatangi suaminya, kemudian lelaki tersebut menceritakan rahasianya, yaitu menceritakan bagaimana ketika dia berhubungan intim dengan istrinya. Hadis ini peringatan keras dan ini merupakan dosa besar karena Rasulullah menyatakan orang yang melakukan ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah menekankan di awal hadisnya, inna, sesungguhnya di antara orang terburuk kedudukannya di sisi Allah, ya. Yang lebih parah lagi pada hari kiamat. Kalau mungkin buruk di dunia, di hari kiamat oke, enggak apa-apa. Tapi masalahnya buruk pada hari kiamat, pada waktu yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau buruk berarti balasannya akan buruk. Siapa orang tersebut yang tadi berhubungan dengan istrinya kemudian cerita tentang hubungan intimnya. Suami cerita atau istri cerita. Siapa yang menceritakan maka dia melakukan dosa besar. Dan kita tahu bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kalau ada orang cerita tentang hubungan itu orang yang rendah. Harusnya dia punya pekeu, rasa malu. Masa cerita tentang bagaimana dia berhubungan intim sama istrinya atau istrinya cerita tentang bagaimana suaminya. Di hadapan masyarakat ini perkara yang malu untuk dibicarakan secara nurani. Kok cerita kayak gitu enggak apa? Menunjukkan akhlaknya buruk, rendah. Al-jaza' min jinsil amal. Di dunia dia rendah, di akhirat lebih rendah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang merupakan perkara yang sangat buruk dan merupakan dosa besar, Menceritakan ada beberapa faedah yang kita ambil di sini, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan kata-kata kinayah. Ar-rajul yufdi ilal mar'ah, yaitu seorang menuju istrinya atau istrinya menuju suaminya. Ya, kalimat menuju ini maksudnya jima, ya. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan bahasa kinayah, sopan santun, tidak langsung dengan bahasa, ya misalnya kalau bahasa kita menyetubuhi, ya mungkin kasar, tapi kalau mendatangi lebih hubungan intim mungkin lebih sopan, ya. Tidak langsung menggunakan kata-kata yang vulgar, ya. Maka selama permasalahan seperti ini atau yang hal seperti ini bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang sopan santun, itu lebih baik. Seperti dalam Al-Quran, Allah kalau menyebut tentang jima, Allah menggunakan dengan bahasa sentuhan. Aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya menjimai wanita. Ya, demikian juga min qabli antamassuhunna, ada Allah menggunakan lams, mas, mubasyarah. Semua ini kalau kita artikan secara bahasa adalah sentuhan kulit dengan kulit. Lams, sentuhan kulit dengan kulit. Mas, sentuhan kulit dengan kulit. Mubasyarah, sentuhan kulit dengan kulit. Tapi ternyata 3 kalimat ini digunakan sebagai kinayah, kiasan daripada jima. Seperti firman Allah, aulamastumun nisa, atau kalian menjimai istri kalian, menyetubuhi istri kalian. Demikian juga min qabli antamassuhunna, sebelum kalian menggauli istri kalian. Ya, misalnya juga Allah berfirman, fala tubashiruhunna wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bermubasyarah, bersentuhan dengan istri. Maksudnya apa? Berhubungan intim. Falamma taghasyaha, ketika Adam menutupi istrinya, maksudnya menggauli. Selama ada bahasa yang bisa digunakan dengan bahasa kiasan, maka gunakan. Seperti juga buang air besar, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kata Allah, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat yang rendah. Tidak. Kalau bahasa kita kan kasar, atau habis kan nggak enak dengarnya. Mungkin bisa dari belakang, ya. Kalau buang air kecil, bahasa Arabnya baul. Kalau buang air besar, al-ghaid. Al-ghaid itu artinya bahasa Arab, asalnya tempat yang rendah. Karena dulu orang ketika buang hajat, mereka ke tempat yang rendah. Maka akhirnya digunakan, idza ataitumul ghaid, kalau kalian mendatangi tempat yang rendah, maksudnya buang hajat. Nah kalau bahasa kita mau ke belakang. Ya, sudah ngerti, ngapain ke belakang? Ngapain tanya lagi, sudah tahu ke belakang itu kinayah, enggak perlu dibahas. Ke belakang ya ke belakang, sudah selesai. Ya, selama kita tidak vulgar, jangan vulgar. Karena kita menjaga sopan santun. Sopan santun dalam Islam sangat dijaga. Ya, kalau bisa tidak vulgar, jangan vulgar. Kecuali kalau terpaksa vulgar, ya.
Ya. Seperti ketika Rasulullah bertanya kepada Ma'iz al-Aslami ketika dia berzina, maka Rasulullah tanya akhirnya benar-benar detail, yaitu niktaha, yaitu kau benar-benar itu karena zina atau tidak ya. Nah, mungkin cuma cium, enggak, benar-benar ember masuk sumur, ke bahasanya demikian kira-kira ya. Artinya selama tidak harus vulgar maka jangan vulgar. Ini pertama. Yang kedua yang dilarang adalah berbicara tentang perincian hubungan intim. Adapun mengatakan saya jima dengan istri, mohon maaf, atau saya tadi malam hubungan intim dengan istri, makanya tidak masalah. Ini datang dalam beberapa hadis. Seperti Rasulullah SAW berkata, "A'arastumul lailah?" Apa tadi malam kalian berhubungan intim? Ini enggak ada masalah ya. Maka kalimat seperti ini tidak jadi masalah. Yang tidak boleh, saya baru berhubungan dengan istri, cerita itu enggak ada masalah ya. Tapi yang tidak boleh menceritakan bagaimana mukaddimahnya, pertengahannya, akhirnya, enggak boleh. Kesudahannya bagaimana? Enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini aib, membongkar aib dirinya atau membongkar aib apa? Istrinya ya. Ini terkadang saling berbicara antara suami dengan para suami, istri dengan istri ya. Kalau ada masalah ya perlu mungkin pembahasan khusus, tapi kalau bicara jadi pembicaraan, oh suami saya kalau mendatangi saya begini, oh suami kamu goblok, suami saya lebih pintar, ini repot. Itu bukan korong suami yang goblok, kamu yang goblok. Hanya bicara ini aib dan ini dosa besar. Perhatikan, ini padahal hubungan intim yang halal, benar atau tidak? Suami istri, halal. Namun tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Bagaimana lagi kemudian seorang memvideokan dirinya ketika berhubungan, kemudian dia sebarkan, dia bangga-banggakan. Bagaimana lagi kalau hubungan tersebut hubungan zina, seperti yang banyak terjadi. Dan itulah tontonan mungkin paling laris zaman sekarang ya. Semua orang masuk ke dalam website yang seperti itu, kemudian melihat hal yang haram ya. Jadi orang yang melakukan demikian, jangankan perbuatan zina, perbuatan halal saja, cuma cerita saja dosa besar, apalagi dalam bentuk visual. Tentunya lebih dahsyat. Sebagian ulama mengatakan kenapa dilarang cerita, karena ketika dia cerita temannya seakan-akan melihat dia sedang berhubungan intim dengan istrinya. Padahal cerita ya. Ini tidak boleh, apalagi kalau dalam bentuk visual, benar-benar video kemudian disebarkan. Tentunya ini adalah perbuatan yang menunjukkan tidak punya rasa malu ya. Bagaimana kemaluannya dia perlihatkan, kemudian istrinya tidak cemburu sama sekali ya. Ini orang-orang kafir, mungkin kita orang Islam tidak demikian. Kita ada sopan santun Islam, agama kita mengajarkan sopan santun. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi di antara rahasia yang sangat besar adalah rahasia hubungan intim suami istri ya. Kalau dia ada pun masalah, misalnya masalah terkait dengan hubungan intim, maka dia kalaupun harus berbicara dengan dokter atau konsultasi ya berusaha bicara yang perlu saja ya, yang memang harus dibicarakan. Kalau tidak maka tidak boleh dia ceritakan, hukum asalnya adalah haram. Hadis berikutnya, Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Ibnu Umar cerita dari bapaknya Umar bin Khattab ketika putrinya Hafsah ya, ta'ayyamat, yaitu janda, menjadi apa? Janda. Suaminya meninggal. Qala, kata Umar, laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa aradtu alaihi Hafsata. Kata Umar, aku bertemu dengan Utsman, lalu aku tawarkan putriku kepada Utsman untuk dinikahi. Fakultu, aku katakan kepada Utsman, mereka sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan apa? Utsman ya. Sahabat dekat ya. Terutama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, karena mereka sering safar bareng. Ya, makanya ketika Umar sakit, Ali radhiyallahu anhu berkata, sering aku mendengar Rasulullah berkata, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kami keluar, saya berkeluar bersama Abu Bakar dan Umar, kami masuk suatu negeri bersama Abu Bakar dan Umar. Sering bersafar Abu Bakar dan Umar, terkenal. Kali ini Hafsah jadi janda, maka Umar datang kepada Utsman, maka dia berkata, in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar. Kalau kau mau wahai Utsman,
saya nikahkan engkau dengan Hafsah, putri Umar, yaitu putriku. Kata Utsman, sa'anzuru fi amri, saya lihat dulu kondisiku. Ya, saya lihat dulu kondisiku. Falabistu layaliya tsumma laqiyani. Kemudian beberapa hari aku menanti, kemudian Utsman ketemu aku. Faqala, Utsman berkata, qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Nampaknya aku tidak menikah hari ini. Hari-hari ini aku belum menikah. Saya merasa sepertinya saya belum mau menikah, ya. Kemudian kata Umar, falaqitu Abu Bakrin. Kemudian saya ketemu Abu Bakar. Jadi Utsman sudah gugur. Sekarang tawaran kedua kepada siapa? Abu Bakar. Fakultu, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Kalau kau mau, wahai Abu Bakar, aku nikahkan engkau dengan Hafsah putriku, putri Umar. Fasamata Abu Bakrin. Abu Bakar diam aja. No comment. Falam yarji ilayya syai'an, tidak membalas apapun. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Aku lebih jengkel sama Abu Bakar daripada Utsman. Kata ulama dua sebab. Pertama, kedekatan Abu Bakar dan Umar lebih dekat daripada Utsman kepada Umar. Yang kedua, Utsman masih mending. Dia ngomong, meskipun nolak ya. Tapi juga jengkelin juga. Makanya aujat, lebih jengkel daripada Utsman. Abu Bakar no comment, diam aja. Harusnya bilang kah enggak kayak apa gimana kayak, ini diam aja. Kata Umar, saya lebih aujat, maksudnya jengkel, grundel, maksudnya mungkin bahasanya lebih halus. Saya lebih grundel kepada Abu Bakar daripada Utsman. Falabistu layaliya, aku diam beberapa lama, beberapa hari. Summa khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dilamar oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ankahtuha iyyahu, maka aku pun nikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakar, setelah itu Abu Bakar ketemu aku. Faqala, Abu Bakar berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an. Sepertinya kau marah sama aku ya. Waktu kau tawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak ngomong apa-apa. No comment. Kata Umar, qultu na'am, iya saya marah. Qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Ketahuilah Abu Bakar, sungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi komentar atas tawaranmu, kecuali aku tahu Rasulullah SAW sudah sebut-sebut Hafsah. Rasulullah SAW sudah sebut-sebut Hafsah. Falam akun liufsya sirra Rasulullah SAW. Aku tidak ingin ceritakan rahasia Rasulullah SAW. Walau tarakahan Nabi SAW la qabiltu. Seandainya Nabi tidak jadi nikah sama Hafsah, saya yang akan maju. Allahu Akbar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini dijadikan dalil bahwasanya seorang boleh menawarkan putrinya atau adiknya, adik perempuannya, atau ibunya misalnya kalau janda ya, atau siapapun saudarinya kepada lelaki yang dia anggap saleh. Dan ini boleh ya. Sebagaimana Al-Wahibah nafsah halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pernah datang kepada Nabi kemudian menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya semuanya dengan adab ya. Semuanya dengan adab. Lihatlah bagaimana Umar berusaha menawarkan putrinya kepada orang saleh. Dan kita tahu bahwasanya seorang ayah sangat perhatian kepada putri-putrinya. Bahkan apa yang dialami oleh putrinya sangat berat dirasakan oleh ayahnya ya. Bahkan mungkin ayahnya lebih merasa berat daripada putrinya sendiri. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita mungkin ada masalah atau belum nikah atau apa ya. Yang pusing bapaknya. Lebih pusing daripada anaknya sendiri ya. Menunjukkan bagaimana perhatian besar seorang ayah kepada putrinya ya. Mungkin para wanita tidak menyadari bahwasanya hal ini menjadi beban berat bagi seorang ayah memikirkan putrinya. Umar carikan suami buat apa? Hafsah, dan dia memilih mencari orang yang saleh. Dan tidak mengapa juga para ulama mengambil dalil, boleh seorang menawarkan putrinya kepada seorang yang sudah beristri, yaitu untuk dijadikan istri nomor berapa gitu ya, poligami ya. Sebagaimana Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dia tahu Abu Bakar sudah punya istri. Ya. Tapi dia tahu bahwasanya orang seperti Abu Bakar ya tidak akan menyia-nyiakan apa istrinya. Saya punya kisah nyata, punya kawan. Dia sudah beristri. Kemudian dia melamar
seorang wanita ya. Kalau tidak salah tersebut Syarifah, kalau tidak salah. Intinya dia orang Indonesia biasa, kemudian nikah sama, ingin melamar wanita Arab yang wanita tersebut gadis. Subhanallah, lamarannya diterima. Padahal sebelumnya ada pemuda-pemuda yang melamar wanita itu. Tapi bapaknya nolak, bapaknya mau sama dia. Kenapa? Katanya bapaknya merasa, kamu sudah berhasil berumah tangga, mending saya kasih anak putriku kepada orang yang bisa ngurus. Ini pemuda-pemuda masih spekulasi. Jomblo-jomblo ini spekulasi, apalagi jomblo Gen Z, aduh, masalah. Tentunya ini, maksudnya ada orang seperti itu pandangannya. Jangan sedih para jomblo. Ya, antum misalnya jomblo-jomblo premium dan platinum ya. Itu yang maksud saya, ada orang berpikir seperti, akhirnya teman saya dinikahkan. Akhirnya kemudian mereka jalan bareng. Baik. Saya ingin ngobrol sama kawan itu kok bisa ya, luar biasa ya. Ngelamar langsung diterima. Waktu ngelamar istrinya nemani, luar biasa. Ada yang bisik, Ustadz dia tiap hari puasa Daud. Oh, mungkin itu rahasianya. Antum habisnya jangan puasa Daud tapi. Puasa Daud niatnya nggak benar ya. Tapi maksudnya ini cerita saja, bahwasanya ada seorang seperti dia memilih bukan masalah gengsi, dia pikir anak saya mau ditaruh di siapa? Yang bisa merawat anak saya bertanggung jawab kalau orang ini soleh, insya Allah kalau dia tidak akan menzolimi putri saya. Tapi kalau tidak soleh, spekulasi. Harta tidak menentukan, posisi tidak menentukan, ketampanan apalagi tidak meyakinkan. Yang jelas dia soleh insya Allah, akhlaknya baik, soleh. Apa salahnya saya tawarkan putri saya kepada orang soleh. Lihatlah Hafsah ditawarkan ke Abu Bakar, usia yang sangat jauh berbeda. Usia terpaut sangat jauh. Terus kemudian Abu Bakar juga sudah punya istri, tapi Umar tetap menawarkan kepada Utsman, kemudian menawarkan kepada Abu Bakar. Kemudian di sini nampak bagaimana fikihnya Abu Bakar. Abu Bakar ketika ditawarin, dia tahu Rasulullah SAW sudah sebut-sebut Hafsah, tapi itu rahasia. Kalau dia bilang sama Umar, Abu Bakar, Rasulullah sudah sebut-sebut, khawatir nggak jadi. Kan orang bisa berubah hatinya. Tiba-tiba Rasulullah tidak jadi nikah sama Hafsah, Umar lebih sakit, lebih mungkin sedih. Makanya dia tidak komentar. Tapi dia nunggu seandainya Rasulullah tidak menaiki Hafsah, dia akan maju. Ya. Dia ingin menyenangkan hati saudaranya. Ya. Dan itu cerdasnya apa? Abu Bakar. Dan Umar ketika Abu Bakar tidak kasih jawaban, dia ngerundel. Itu manusiawi. Ini kawan bagaimana? Katanya kawan. Maksudnya ngerundel. Dia bilang, saya lebih jengkel kepada Abu Bakar daripada kepada Umar. Karena kedekatan namanya bestie ya. Sekarang istilahnya apa? Bestie. Sohib ya. Namanya sohib, ya harusnya gimana pengertian malah diam-diam aja ya. Tapi ternyata lihat bagaimana fikihnya, cerdasnya, solehnya Abu Bakar. Ya. Kemudian setelah itu Abu Bakar ketemu, Abu Bakar ingin menangkan hati Umar, menjelaskan kenapa dia begitu. Ini diantara sunnah kita menjelaskan sesuatu agar orang tidak salah paham. Seperti ketika Rasulullah SAW ditawarkan himar al-wahshi ketika Rasulullah ihram, kemudian ditawarin sama orang, Rasulullah mengatakan kami tidak makan tidak lain kecuali karena kami inna hurum, kami sedang ihram. Sehingga orang yang nawarkan tadi ngerti Rasulullah tolak apa? Hadiah tersebut. Ya. Ya, agar kita menenangkan hati, kenapa kok enggak diterima? Kenapa diterima? Kita kalau bisa jelaskan. Agar dia tidak suudzon. Ya. Seperti Rasulullah SAW ketika jalan bersama Sofia, kemudian ada orang yang jalan cepat-cepat, kata Rasulullah, ala rislikuma innaha Sofia. Tenang, tidak usah cepat-cepat ini Sofia. Ketika kami tidak suudzon ya Rasulullah. Kau dan tidak suudzon, tapi aku khawatir syaitan melemparkan sesuatu dalam hati kalian. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan atau khawatir kita dituduh, kita boleh menjelaskan. Apalagi dalam rangka untuk menyenangkan hati saudara kita. Maka Umar bin Khattab akhirnya ketika diketemui oleh Abu Bakar menjelaskan kenapa saya begitu, karena begini dan begitu. Yang jadi perhatian kita di sini, Abu Bakar menamakan pembicaraan Nabi dengan sir, rahasia. Bisa jadi Rasulullah SAW tidak bilang ini rahasia. Tetapi ketika Abu Bakar bicara dengan Nabi berduaan, jalur pribadi, bahasa kita japri, maka dipahami dan merupakan apa? Rahasia. Rasulullah punya rencana
untuk menikahi Hafsah, Abu Bakar tahu, Abu Bakar tidak cerita. Khawatir Rasulullah SAW ada perubahan pikiran atau apa hatinya bisa berubah. Maka menurut Abu Bakar pembicaraan japri seperti ini namanya rahasia. Dan dia berkata, "Falam akun liufsya sirra Rasulillah." Aku tidak akan menceritakan rahasia Rasulullah SAW. Ini menekankan bagi kita kalau ada teman datang japri, ya kita tutup antara kita dengan dia. Antara kita dengan dia. Jangan kita kemudian tebarkan cerita. Apalagi sebagian orang bangga. Oh, saya tahu rahasia banyak orang. Semuanya kartunya saya pegang. Bangga. Cerita, saya tahu ini gimana, ini gini. Enggak boleh. Ingat rahasia, tetap rahasia. Dia adalah pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kami istri-istri Nabi sedang berada di sisi Nabi, yaitu sedang ngumpul bersama Nabi, ya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang punya istri lebih dari satu, kemudian istri-istrinya ngumpul di salah satu rumah dari mereka, maka tidak mengapa di siang hari, ya. Tidak mengapa. Karena di siang hari seorang yang berpoligami dia bebas mau kemana saja, yang penting tidak menggauli salah satu istrinya. Kalau malam ada hak al-mabit, ada hak nginap, maka tidak boleh dia main ke rumah yang lainnya. Tetapi kalau siang dia mau ke sini, mau ke sana, terserah. Karena ada kebutuhan, mungkin ngurus anak, ngurus ini, siapan makanan, maka terserah dia. Ini sekedar ilmu saja, ya. Meskipun tidak dipraktekkan, sekedar ilmu, ya. Ya. Jadi ketika itu mereka sedang ngumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi. Tiba-tiba datang Fatimah masuk menemui Nabi sambil berjalan. Ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Cara jalannya persis. Cara jalan Fatimah persis seperti cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Fatimah wanita, Nabi laki-laki, tapi subhanallah ada kemiripan dalam cara jalan. Ini namanya Rasulullah sangat sayang kepada Fatimah. Falamma ra'aha, tatkala Rasulullah SAW melihat putrinya tersebut, rahaba biha, maka Rasulullah SAW pun mentarhib, selamat datang. Ya, beliau berkata, marhaban bibnati, selamat datang putriku. Selamat datang putriku. Kadang-kadang kita canggung, ya, sama anak kita canggung. Padahal sunahnya kita kasih semangat. Selamat datang anakku. Kita zaman sekarang ngomong gitu nggak enak. Masuk. Rasulullah dulu. Makanya saya lihat tradisi orang Arab bagus, ya. Saya sering sampaikan, misalnya kalau kita dengar syekh telepon anaknya, pasti doa dulu. Barakallahu fiik. Didoain anaknya baru bicara. Anaknya juga balas doain bapaknya. Kita hampir nggak ada. Ngapain aja loh. Harusnya barakallahu fiik. Semoga Allah, semoga. Anak juga merasa diperhatikan oleh ayahnya. Didoain oleh ayahnya, didoain oleh ibunya, ya. Itu kalau bisa kita biasakan tradisi tersebut bagus. Itu masih ada di orang Arab sampai sekarang. Di Saudi terutama, yang karena saya sering di Saudi, ya. Yang lain wallahu alam, ya. Tapi tradisi itu tidak hidup di antara kita. Kita kayaknya kalau doain anak kesannya lebay. Padahal enggak. Doain aja anak doain kita. Ya. Mulai dari sekarang kita, kalau dia WA kita jawab barakallahu fiik. Ya, bukan sama teman aja. Barakallahu fiik. Sama anak enggak pernah doain anak. Ya, ahsanallahu ilaik. Sama anak enggak pernah didoain. Anak yang lebih butuh doa daripada teman kita, ya. Anak kita, aset kita. Maka kalau kita masih pekewu atau susah ngomong ketika secara lisan, enggak apa-apa, kita mulai dengan apa? Tulisan. Ya, kita doain anak, doain dia semoga dimudahkan. Ya, sampai nanti anak bilang, Abi doakan saya, insya Allah saya doakan. Seperti itu, jadi lebih dekat, ya. Seperti Nabi SAW ketika datang Fatimah, Rasulullah nyambut, marhaban bibnati, selamat datang putriku. Tsumma ajlasaha an yaminihi wa au an shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW menundukkan putrinya Fatimah sebelah kanannya, sebelah kirinya, didekatkan. Ya, Fatimah udah gede, didekatin. Rasulullah sengaja mendekatkan Fatimah kepadanya. Tsumma sarraha. Kemudian Rasulullah bisik-bisik. Fabakat bukaan syadida. Maka Fatimah menangis dengan tangisan yang dalam. Bukaan syadida itu tangis, benar-benar menangis.
Falamma ra'a jaza'aha, tatkala Rasul lihat Fatimah benar-benar nangis, sarraha thaniyata, maka Rasulullah bisikin dia lagi kedua kali, bisik-bisik, fadhahikat. Maka dia pun tersenyum atau tertawa, karena dhahik kadang-terkadang maknanya tersenyum, kadang tertawa. Itu dia gembira, Faqultu laha, maka setelah itu Aisyah berkata kepada Fatimah, khassaki Rasulullah SAW min baini nisa'ihi bis sarair. Rasulullah SAW mengkhususkan engkau wahai Fatimah dengan rahasia. Padahal istri-istrinya tidak dikasih tahu. Padahal istrinya hadir enggak? Pada ngumpul. Seandainya Rasulullah ingin mereka tahu, Rasulullah akan bicara terang-terangan. Ketika Rasulullah bisik-bisik, meskipun Rasulullah tidak bilang rahasiakan, hanya bisik-bisik, menunjukkan rahasia atau bukan? Ini maksudnya ini korina fi'liyah, menunjukkan indikasi secara perbuatan Rasulullah bisik-bisik. Padahal istri-istrinya hadir. Seandainya itu perkataan bukan rahasia, Rasulullah tinggal ngomong aja, apalagi istri-istrinya orang dekat. Tapi ketika Rasul bisik-bisik berarti Rasulullah tidak ingin istri-istrinya tahu. Maka Aisyah paham bahwa ini rahasia. Aisyah berkata, khassaki Rasulullah SAW min baini nisa'ihi bis sirar. Rasulullah SAW telah mengkhususkan engkau wahai Fatimah dengan rahasia. Summa anti tabekin. Itu Rasulullah bisik-bisik kemudian engkau menangis. Falamma qama Rasulullah SAW sa'altuha. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW berdiri, aku bertanya kepada Fatimah. Rasulullah sudah pergi. Aisyah bertanya, ma qala laki Rasulullah SAW? Apa tadi yang Rasulullah bilang sama engkau? Aisyah kepo. Pengen tahu. Ya, semua kepo dengan perkataan Nabi. Bukankah sabda Nabi semua hadis? Kepo dengan sabda Nabi bagus atau tidak? Bagus. Apalagi ini Rasul ini suaminya. Wajar. Tanya. Tadi Rasulullah ngomong apa? Qalat, kata Fatimah, ma kuntu liufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Aku tidak akan buka rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma tufiya Rasulullah sallallahu, tatkala Rasulullah sallallahu meninggal dunia, qultu, aku datangi lagi kepada Fatimah. Aku datangi Fatimah lagi. Azamtu alaiki bima li alaiki minal haq. Aku serius minta kepada engkau karena saya punya hak kepadamu. Artinya saya istri bapakmu, saya punya hak. Rasulullah sudah meninggal dunia. Lama haddastini ma qala laki Rasulullah. Sampaikan kepadaku apa yang dibisikkan Nabi kepadamu. Ini permintaan serius. Seakan-akan Aisyah berkata, wahai Fatimah, kamu tahu kan siapa saya? Saya istri bapakmu. Kalau bahasa kasarnya lagi, yang paling dicintai oleh apa? Ayahmu. Saya punya hak atas kamu. Ceritakan apa bisik-bisik Nabi. Maka akhirnya menunjukkan ada kedekatan antara Fatimah dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu Fatimah? Ammal an fa na'am. Sekarang saya mau cerita. Amma hina sarrani fil marratil ula. Adapun ketika Rasulullah SAW membisikkan aku di bisikan yang pertama, fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marratain. Maka bahwasanya Jibril biasanya menyampaikan, mengajari Al-Quran setiap tahun sekali atau dua kali. Wa annahu aradahu al-ana marratain. Dan tahun ini Jibril dua kali membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir kepada Nabi. Biasanya sekali-sekali. Ya, ini sekali ini dua kali. Wa inni la ura al-ajala illa qad iktarab. Menurutku ajalku sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau wahai putriku dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sungguhnya sebaik-baik yang mendahului engkau adalah aku. Fa bakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka engkau lihat tangisanku ketika itu. Aku menangis yang sebagaimana engkau lihat. Dalam riwayat yang lain, fa anti awwalu ahli baiti lahaqan bi. Rasulullah tambah bahwasanya engkau yang pertama kali menyusulku. Falamma ra'a jaza'i, tatkala Rasulullah melihat aku sedih banget, sarani thaniyata, maka Rasulullah sallam membisikkan aku kedua kalinya. Faqala, ya Fatimah, wahai Fatimah, amma tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin? Tidakkah kau ridha kau menjadi pemimpin para wanita kaum mukminin? Au sayyidata nisa'i hadhil ummah, atau kau menjadi pemimpin wanita umat ini? Maka fadhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti, maka aku pun gembira atau tersenyum atau tertawa dengan
tawa yang kau lihat ketika itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi pada sini menceritakan bagaimana kedekatan istri-istri Nabi. Ya, mereka kumpul bareng pada suatu waktu, kumpul bermajelis dengan Rasulullah SAW. Dan kedekatan itu sangat indah ketika Nabi akan meninggal dunia. Ya. Sampai mereka sama-sama merawat Nabi. Sampai Nabi sering bertanya, ana godan, besok saya nginap di rumah siapa? Besok saya nginap di rumah siapa? Yuridu yauma Aisyah. Rasulullah ingin nginap di rumah Aisyah. Rasulullah ke rumah Aisyah, Rasulullah lebih nyaman. Akhirnya istri-istrinya semua setuju. Sudah Rasulullah SAW jangan dipindah-pindahin karena sakit pindah ke rumah ini. Padahal jaraknya dekat-dekat. Rumah Nabi kan dekat-dekat istri. Ya. Cuma 4 kali 6, 5 kali 6, 5 kali 6, 5 kali 6. Kecil-kecil rumahnya. Tapi karena berat, maka mereka setuju sepakat untuk Nabi dirawat di rumah apa? Aisyah. Sepakat ya. Menunjukkan kedekatan di antara mereka. Adapun ada pertikaian, pertengkaran biasa baina ad-dharair di antara wanita dan madunya itu biasa, saling cemburu-cemburuan. Itu dialami juga oleh istri-istri Nabi. Tetapi semua terkontrol ya. Sebagaimana kedekatan mereka. Kemudian datang Fatimah dan Fatimah berjalan seperti jalannya Nabi dan Fatimah sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai Fatimah diberi gelar dengan Ummu Abiha. Ibu dari bapaknya sendiri. Kenapa? Karena keluarga Khadijah dan Rasulullah SAW semuanya meninggal. Tersisa cuma Nabi dan Fatimah. Nabi menikah dengan Khadijah, punya anak Abdullah atau Qasim, Abdullah. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah, anak 6. Suami istri anak 6. Kemudian semuanya meninggal. Semuanya meninggal, tinggal siapa? Tinggal Fatimah. Jadi Fatimah yang ngurusin bapaknya. Seakan-akan dia ibu dari bapaknya, ya seakan-akan dia menggantikan posisi dari Khadijah. Dia benar-benar ngurus Nabi SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW terkena luka di perang Uhud, yang ngurus bukan istrinya, yang ngurus Fatimah. Fatimah dengan Ali yang ngurus Nabi SAW. Kemudian dibersihkan sampai akhirnya darah Nabi di wajah Nabi berhenti. Yang ngurus adalah Fatimah. Dan Fatimah ini yang mengalami kesusahan apa yang dialami oleh Nabi sejak kecil. Dia sudah lihat penderitaan ayahnya. Ketika Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah, kemudian diletakkan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian meletakkan kotoran atau isi perut onta di atas pundak Nabi, sehingga akhirnya Abu Jahal CS tertawa sampai sempoyongan saking terbahak-bahak lihat Nabi tidak bergeming. Ada yang lapor sama Fatimah, maka Fatimah yang masih remaja atau masih kecil datang, kemudian membersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Dan Nabi tahu orang sedang tertawa, putrinya datang membersihkan. Kemudian Fatimah fa'akbalat alaihim, Fatimah kemudian menghadap mereka, fasabbathum, kemudian Fatimah caci maki mereka, bela bapaknya. Rasulullah tahu bahwasanya putrinya terganggu gara-gara dia. Makanya saya bilang Rasulullah SAW diganggu dari segala sisi. Bahkan bukan dia saja yang terganggu, gara-gara dia istrinya juga terganggu. Gara-gara dia putri-putrinya juga terganggu. Sampai ketika Rasulullah berdakwah, kaum musyrikin Quraisy mengatakan ceraikan putri-putri Muhammad. Biar Muhammad sibuk ngurus janda-janda putrinya sehingga tidak sempat berdakwah. Maka benar, Ummu Kulsum diceraikan, Ruqayyah diceraikan. Jadi yang kena dampak bukan Nabi saja, keluarganya. Ya. Fatimah masih kecil, kemudian lihat ayahnya seperti itu. Rasulullah akhirnya setelah sholat, Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakan Abu Jahal. Binasakan fulan. Sampai 7, semuanya tewas dalam perang Badar. Ya. Jadi Fatimah melihat bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh ayahnya. Maka Rasulullah SAW sangat sayang kepada Fatimah. Makanya ketika Rasulullah dengar Ali ingin ingin poligami, menikah putrinya Abu Jahal, maka Rasulullah marah. Rasulullah berkata, Fatimah bat'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Man aqdhabaha faqad aqdhabani. Siapa yang bikin dia marah, dia telah bikin saya marah. Ali mundur. Subhanallah ya. Mungkin ada pembicaraan khusus kita tidak tahu. Makanya Ali baru poligami setelah Fatimah meninggal dunia. Karena Rasulullah tidak mau madunya putri Abu Jahal. Gimana nanti kalau punya anak? Satu kakeknya Rasul, satu kakeknya Abu Jahal. Enggak nyambung. Intinya Rasulullah sangat cinta kepada Fatimah, sangat sayang kepada Fatimah.
Meskipun sangat sayang kepada Fatimah, di sini sampaikan, Rasulullah SAW tetap menjaga Fatimah agar tetap zuhud, tetap bertakwa. Makanya dalam hadis ketika Fatimah minta pembantu dari Nabi SAW, minta budak karena dia tahu Rasulullah SAW lagi banyak budak, minta satu jadi pembantu di rumah. Rasulullah tidak kasih. Rasulullah datang kepada Fatimah, Rasulullah berkata, inna khaira an-nisa anfa'aha li ahliha, atau kama qala Nabi SAW. Sebaik-baik wanita adalah allati nafa'at ahlaha, yang bermanfaat bagi suaminya. Rasulullah ingin Fatimah kerja di rumah, sapu-sapu, bakar ini. Saya bilang kalau saya jadi, misalnya di posisi saya ada anak saya semua meninggal, tinggal satu perempuan yang paling bungsu. Terus saya punya kekayaan. Kalau dia minta pembantu saya kasih atau tidak? 10 saya kasih. Kalau punya duit. Rasulullah mampu. Rasulullah tidak kasih. Rasulullah bilang, bagaimana saya kasih pembantu sama engkau sementara ahlu sufa kelaparan. Mending budak ini saya merdekakan, saya jual, uangnya kasih ahlu sufa. Maksudnya kecintaan Nabi kepada Fatimah tidak memanjakan juga Fatimah. Tetap menjaga Fatimah agar zuhud, kerja sebagai ibu rumah tangga, ngurusin suaminya. Oleh karena kedekatan Nabi luar biasa dengan Fatimah. Dan Rasulullah mengatakan, fa anti awwalu ahli baiti lahaqan bi. Engkau adalah keluargaku yang akan pertama kali nyusul setelah aku meninggal dunia. Ahlul bait banyak, yang meninggal setelah Rasulullah adalah Fatimah. Rasulullah meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Fatimah bulan Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan kemudian, sekitar tanggal 23 atau 25 Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Fatimah meninggal dunia menyusul ayahnya. Tapi di sini Rasulullah menyampaikan bisikan kepada Fatimah, kemudian Fatimah menangis ya karena tahu bahwasanya ayahnya akan meninggal dunia. Wallahu alam, Rasulullah SAW tidak menyampaikan depan istrinya karena tidak ingin mereka mungkin menangis rame, jadi heboh ya. Apalagi lagi hadir semua ya. Intinya wallahu alam, tapi Rasulullah SAW merahasiakan buat siapa? Buat Fatimah. Dan akhirnya setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah menagih lagi, ingin tahu apa rahasia. Maka kemudian Fatimah cerita tentang rahasia tersebut. Dari sini pembahasan, bolehkah rahasia seseorang setelah meninggal boleh diceritakan? Dibahas oleh para ulama. Jadi waktu masih hidup kita enggak cerita, tapi sudah meninggal, bolehkah kita cerita? Maka sebenarnya berpendapat bahwasanya kalau rahasia tersebut bermanfaat, ada maslahatnya, dan kita tahu tidak diceritakan tidak mengapa, maka tidak mengapa kita ceritakan. Seperti ini, ya rahasia Rasulullah terkait dengan dia akan meninggal. Setelah Rasulullah meninggal sudah semua orang sudah tahu. Makanya tidak masalah saya ceritakan apa? Rahasia tersebut karena sudah diketahui. Ya. Atau misalnya bercerita tentang keutamaan dia, kemuliaan dia, ketahuan ternyata dia orang rajin ibadah, rajin sedekah. Kita jangan cerita, karena kalau cerita kasihan dia ria. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah kita cerita aja, nggak ada masalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.